Apakah pendeta boleh kaya? Ada fenomena di mana pendeta itu kelihatan kaya sekali. Misalnya seperti Kenneth Copeland sampai beli private jet sendiri. Atau misalnya Stephen Furtick yang punya rumah yang luas di daerah yang cukup elit. Atau kalau di Indonesia dulu ada namanya akun Instagram Pastor InStyle yang suka mengulas outfit-outfit dari pendeta. Kalau kita lihat misalnya ada yang kedapatan pakai jam tangan seharga 700 juta. Atau misalnya sepatu sampai 20 juta. Sedangkan anggota jemaatnya masih banyak yang susah. Mungkin untuk makan aja benar-benar harus irit. Tapi mungkin ada yang berpikir, kan bisa jadi mereka punya usaha sendiri, akhirnya mereka mampu untuk beli itu. Atau ada juga yang berpikir, bisa jadi outfit yang mereka pakai ini adalah pemberian jemaat. Tapi kalau kita lihat kontrasnya, kita mulai bertanya, apakah pendeta memang boleh kaya? Karena itu di video kali ini kita akan membahas apa yang Alkitab katakan tentang uang, terutama dalam konteks pemimpin gereja. Selain itu, kita juga akan melihat bagaimana kehidupan para rasul dan pemimpin gereja mula-mula. Pertanyaan ini bukan soal benar atau salah, tapi pertanyaan ini menyangkut soal etika dan kepantasan. Karena itu jangan skip video ini, tonton terus sampai habis. Mari kita mulai. Kalau kita boleh jujur, kaya itu relatif. Buat sebagian orang, bagi yang sudah membeli Pajero, itu bisa dikategorikan kaya. Tapi ada juga buat sebagian orang, ya mobil Lexus itu adalah mobil yang biasa aja. Begitu juga misalnya jam. Ada orang yang beli jam 5 juta itu udah merasa mahal banget. Tapi ada juga orang mungkin yang beli jam 700 juta itu biasa aja. Bahkan mereka punya beberapa biji ya. Jadi kalau kita bicara soal kaya, memang tidak ada angka patokan yang pasti. Tapi kalau bicara soal pemimpin gereja, tentu konteksnya jadi berbeda. Karena kalau ada pengusaha kaya yang mungkin mereka punya barang mewah, orang akan berpikir ya wajar saja dia bisa mampu beli. Karena toh kan dia punya usaha sendiri dan itu suatu yang pantas-pantas saja. Tapi sebaliknya kalau ada pendeta yang terlihat kaya dan bermewah-mewah, maka akan muncul pertanyaan, dari mana uangnya? Apakah dari gaji? Apakah dari persembahan jemaat? Atau dari perpuluhan jemaat? Atau memang dia punya usaha sendiri di luar dari pelayanannya? Karena namanya pemimpin gereja, apalagi pendeta, pasti kehidupannya akan lebih disorot daripada jemaat biasa. Baju apa yang dipakai, sepatu apa yang dipakai, bahkan mobil apa yang mereka gunakan. Dari sinilah muncul fenomena akun Pastor InStyle yang ngulik semuanya tadi, walaupun sekarang akunnya sudah tidak aktif lagi ya. Jadi kalau saya lihat inti persoalannya adalah apakah gaya hidup pendeta itu sepadan dengan kehidupan jemaatnya? Yang membuat orang bertanya-tanya sebenarnya bukan atribut yang mereka pakai, melainkan kontrasnya yang bisa dilihat. Ketika seorang pendeta naik mobil mewah ke gereja, misalnya mobil Rolls Royce, sedangkan jemaatnya masih datang ke sana naik angkutan, di situ sepertinya ada yang terasa tidak pas. Bukan berarti pendeta juga harus miskin, bukan itu poinnya. Tapi pertanyaannya soal kepantasan yang perlu kita pikirkan. Dan untuk menjawab itu, saya pikir kita bisa melihat dalam dua hal. Pertama, apa yang Alkitab katakan soal harta kekayaan, terutama dalam konteks pemimpin gereja. Kedua, kita juga akan melihat bagaimana contoh kehidupan para rasul dan pemimpin gereja pada saat itu. Karena itu kita akan mulai dari yang pertama. Kalau kita membaca Alkitab, kita akan menemukan bahwa Alkitab itu tidak anti terhadap kekayaan. Abraham kaya, Ayub kaya, Daud juga kaya, dan Salomo juga jadi orang yang paling terkaya. Dan mereka semua ini diberkati oleh Tuhan. Jadi kalau ada yang bilang pendeta harus miskin baru dia benar, itu juga tidak alkitabiah. Karena Alkitab tidak berkata seperti itu. Tapi di sisi lain, Alkitab juga memberikan peringatan yang keras soal uang ini. Yesus sendiri pernah bilang kamu tidak bisa mengabdi kepada Tuhan dan kepada Mamon. Kamu harus pilih salah satu, tidak bisa keduanya. Lalu ada juga tulisan Paulus yang menulis kepada Timotius. Jadi Timotius ini konteksnya dia adalah pemimpin gereja ya. Paulus bilang dalam 1 Timotius, dia berkata bahwa orang yang mau kaya itu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Karena akar dari segala kejahatan itu adalah cinta uang. Perhatikan, bukan uangnya yang jahat, tapi cintanya yang jahat. Karena kedua hal tersebut adalah sangat berbeda. Jadi sampai sini kita bisa lihat bahwa kekayaan itu tidak dosa, melainkan cinta uang itu adalah yang berbahaya.
Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih spesifik, yaitu bahwa Tuhan menetapkan standar sendiri untuk para pemimpin gereja. Di 1 Timotius 3 ayat 3, Rasul Paulus memberikan arahan kepada Timotius bahwa ketika ingin memilih sebagai penilik jemaat, salah satu syaratnya adalah dia ini bukan hamba uang. Jadi ini bukan sekedar anjuran, tapi ini sebuah persyaratan yang harus dipenuhi sebagai pemimpin gereja. Lalu di 1 Petrus 5 ayat 2 mengatakan, "Gembalakanlah kawanan domba Allah bukan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri." Jadi kalau kita rangkum, Alkitab secara spesifik memberikan standar yang jauh lebih tinggi soal uang untuk para pemimpin gereja. Bukan karena mereka tidak boleh punya uang, tetapi karena motivasi pelayanan mereka tidak boleh didorong karena uang. Tapi, dan ini juga penting, Alkitab mencatat bahwa para pelayan gereja ini berhak mendapatkan penghidupan yang layak. Di 1 Timotius 5 ayat 17 dan 18, Paulus mengatakan, "Penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Bukankah kitab suci berkata, 'Janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik, dan lagi seorang pekerja patut mendapatkan upahnya.'" Jadi Alkitab itu adil bahwa para pelayan gereja itu wajib dinafkahi, bahkan dinafkahi dengan layak. Tapi itu bukan berarti dengan kemewah-mewahan. Soal keuangan dalam konteks gereja ini muncul satu ajaran. Ada yang namanya teologi kemakmuran atau prosperity gospel. Ini ajaran yang bahwa kalau kamu beriman dan kamu memberikan persembahan yang banyak, maka kamu akan diberkati dengan kekayaan. Dan kalau kita lihat, memang pendeta seperti Kenneth Copeland mengajarkan teologi kemakmuran ini, dan ajaran ini sering digunakan untuk membenarkan gaya hidup mewah. Logikanya, saya kaya karena saya diberkati Tuhan. Kalau kamu masih miskin, berarti kamu kurang memberi. Padahal kalau kita baca ayat-ayat tadi, Alkitab memberikan peringatan yang keras soal uang. Sekarang kita akan lihat contoh kehidupan para rasul dan para pemimpin gereja. Kalau kita baca di Injil, waktu Yesus memanggil murid-muridnya ini, mereka meninggalkan segala hal kehidupan mereka. Mata pencarian mereka, jala mereka tinggalkan demi mengikut Yesus. Mereka meninggalkan pekerjaan yang selama ini menghidupi mereka untuk dapat mengikuti Yesus. Lalu ada kejadian di mana ketika Yesus mengutus berdua-dua para muridnya ini dengan berpesan bahwa jangan bawa roti, jangan bawa bekal, dan bahkan jangan bawa uang. Jadi coba bayangkan, mereka diutus untuk melayani, tapi Yesus berpesan untuk mereka tidak membawa apa-apa. Artinya bahwa Yesus sudah menetapkan dari awal pelayanan itu bukan soal materi. Lalu kita lihat kehidupan Petrus. Dia ini adalah seorang pemimpin dan rasul yang luar biasa. Dia berkhotbah di hari Pentakosta dan di sana ada 3.000 jiwa yang bertobat. Tapi di Kisah Para Rasul 3 ayat 6, ketika itu ada orang lumpuh dan meminta sedekah kepada Petrus. Tapi ia mengatakan bahwa emas dan perak tidak ada padaku, tetapi yang kupunyai akan kuberikan kepadamu. Kejadian ini terjadi ketika Petrus itu sudah bertahun-tahun menjadi pemimpin gereja. Tetapi dengan jujur, Petrus mengatakan bahwa dia tidak punya apa-apa. Emas dan perak pun tidak dia miliki. Artinya selama bertahun-tahun Petrus menjadi pemimpin gereja pada saat itu, dia tidak memiliki harta apapun. Lalu ada juga kisah Rasul Paulus yang membuat tenda untuk penghidupannya sendiri. Padahal dia sendiri bilang bahwa pekerja layak mendapatkan upahnya. Tapi dia lebih memilih untuk tidak menggunakan haknya supaya tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Rasul Paulus menceritakan kehidupannya itu mengalami namanya kelaparan, kehausan, bahkan kedinginan karena tidak punya pakaian dan juga tidak punya apa-apa. Ini bukan orang sembarangan ya, dia ini Rasul Paulus, orang yang menulis setengah perjanjian baru, dan dia hidup seperti itu. Nah, kalau kita lihat gaya hidup pendeta pada zaman sekarang, kelihatannya seperti kontras sekali. Mungkin ada yang bilang, oh ini zamannya sekarang sudah berbeda, sekarang zamannya sudah modern, maka pendeta pun harus ikut dong, relevan menghidupi kehidupan modern saat ini. Tapi menurut saya ada perbedaan besar antara memenuhi kebutuhan hidup dengan memamerkan kekayaan. Dan yang menjadi persoalan bukan tentang soal
soal mobil mewah atau baju yang mewah, tapi ini bicara soal dampak dan motivasi dari gaya hidup tersebut. Karena mau tidak mau, suka atau tidak suka, gaya hidup pendeta itu pasti akan disorot. Walaupun mungkin ada yang bilang itu tergantung orang yang menilai, bisa jadi mereka hanya sirik saja. Tapi kalau kita lihat kebenaran Alkitab tadi, seharusnya ada hati nurani yang berbunyi di dalam hati. Jadi, apakah pendeta itu boleh kaya? Kalau kita lihat di Alkitab, kekayaan itu bukan dosa. Bahkan banyak tokoh di Alkitab yang Tuhan buat menjadi kaya. Tapi Alkitab juga bilang bahwa para pemimpin gereja ini punya standar yang lebih tinggi soal uang. Dia tidak boleh menjadi hamba uang dan tidak boleh mencari keuntungan dalam pelayanannya. Dan kalau kita lihat dari contoh para rasul, tidak ada satupun dari mereka yang mengalami kehidupan yang mewah. Petrus bilang emas dan perak tidak ada padanya, bahkan Rasul Paulus mengalami kedinginan dan kelaparan. Jadi menurut saya pribadi, pendeta boleh hidup layak, tapi ada batasan antara kehidupan layak dan kehidupan bermewah-mewahan. Dan batas itu bukan ditentukan oleh angka, melainkan oleh hati nurani dan kebenaran Alkitab. Ini memang bukan soal benar dan salah, tetapi ini bicara soal etika dan kepantasan sebagai seorang pemimpin gereja. Apakah kamu punya pendapat lain atau tidak setuju dengan pendapat saya? Bisa tulis di kolom komentar ya. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Sampai ketemu di video berikutnya dan Tuhan Yesus memberkati.